Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasihul Ihsan dengan NPM 240820102770 dari Prodi Sistem Informasi. Berkibarlah merah putih selamanya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini kita berdiri di atas tanah yang telah diperjuangkan dengan darah, air mata, dan semangat juang para pahlawan bangsa. Tanah yang menjadi saksi sejarah perjuangan, tanah yang menyimpan harapan anak cucu kita kelak. Tanah air Indonesia. Di hadapan kita berkibar sang merah putih, lambang kehormatan, keberanian, dan kesetiaan. Ia tidak hanya selembar kain, tapi simbol perjuangan, dan hari ini kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk membuatnya terus berkibar selamanya. Seperti anak kecil di poster itu, melangkah gagah menyusuri pematang sawah mengibarkan merah putih dengan bangga. Begitulah semangat yang harus kita rawat dalam dada. Mulai dari hal sederhana, mencintai tanah air, menghargai sesama, dan berkontribusi sesuai kemampuan kita. Karena cinta tanah air dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan hati besar, langkah kecil yang membawa perubahan. Bangsa yang besar bukan hanya yang kaya sumber daya, tetapi yang mampu melindungi informasi dan kepercayaannya sendiri. Perkenalkan, saya Anissa Malia Nabila dengan NPM 24082010251 dari kelas Bela Negara G194. Kali ini saya akan menjelaskan tentang poster yang telah saya buat, yaitu bertemakan Jaga Data, Jaga Negeri. Teman-teman sekalian, di zaman digital ini, ancaman terhadap negara tidak selalu berupa senjata maupun penjajahan, tetapi juga dari dunia siber atau keamanan. Kebocoran data bisa melemahkan ekonomi, merusak kepercayaan publik, dan mengancam keamanan negara. Oleh karena itu, menjaga data adalah wujud nyata bela negara. Mulailah dari hal-hal kecil, menggunakan kata sandi yang kuat, aktifkan keamanan ganda, dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Ingat, data aman, negara kuat. Sekian dari saya, terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Lail Firdaus dari program studi Desain Interior dengan NPM 2405117. Salam olahraga, bergerak sehat untuk bela negara. Di era zaman sekarang, tidak hanya untuk membela negara dengan mengangkat senjata, tetapi juga dapat mewujudkan melalui olahraga dengan gaya hidup sehat di era zaman sekarang. Olahraga bukan hanya menjaga tentang kesehatan dan kebugaran tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, berani, dan bertanggung jawab, serta bekerja keras atas nilai-nilai yang ingin diraih saat di lapangan. Melalui olahraga, kita belajar arti sportivitas, menghormati lawan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Itulah sikap cerminan dari patriot bangsa. Di era zaman sekarang, generasi yang sehat, bermanfaat bagi bangsa adalah benteng pertahanan yang kuat di tengah tantangan globalisasi yang semakin kompleks. Poster ini mengingatkan kita untuk setiap langkah adalah sebuah perjuangan awal yang sehat untuk diri kita maupun bangsa ini. Dengan bergerak sehat, kita menjaga masa depan Indonesia sehat, tetap kuat, dan berbudaya. Maka marilah jadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat, bukan sekedar hobi, karena bela negara dimulai dari diri sendiri, dari tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, dan bersemangat, dan tak pernah padam untuk negara Indonesia. Bergerak sehat untuk Indonesia. Salam bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Budi Juliani dengan NPM 240530139 dari Prodi Desain Interior. Jadi di sini saya akan membacakan orasi tentang korupsi yang berjudul Kisah Usang Tikus-tikus Kantor yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Judul tersebut diambil dari lagu Iwan Fals. Sudah terlalu lama kita mendengar kisah usang ini. Kisah tentang tikus-tikus kantor yang pandai berjanji tapi gemar mengingkari. Mereka berbicara tentang pengabdian, namun diam-diam menjara uang rakyat. Ketika ditanya, mereka bersembunyi di balik seribu alasan seolah hukum hanyalah permainan bagi mereka yang mempunyai kuasa. Korupsi bukan sekedar mencuri uang, tapi mencuri masa depan bangsa, mencuri harapan anak-anak yang ingin sekolah, namun kepercayaan rakyat pada pemimpin. Hari ini, mari kita katakan cukup sudah. Jangan biarkan tikus-tikus kantor terus berpesta di atas penderitaan rakyat.
Saatnya kejujuran berdiri, keadilan berbicara. Hidup rakyat, lawan korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Latif Alvino dengan NPM 24082010267 dari Prodi Sistem Informasi. Sini saya akan berorasi dengan poster saya. Saudara-saudara, selama semangat merdeka masih menyala di dada, perjuangan tidak akan pernah padam. Jenderal Sudirman pernah berkata, selama semangat merdeka ada, perjuangan tak akan padam. Dan hari ini, semangat itu hidup dalam diri kita semua. Kita berjuang bukan lagi dengan senjata, tetapi dengan tekad, kerja keras, dan persatuan. Karena kita satu tekad untuk membangun negeri. Dan satu jiwa untuk menjaga Indonesia tetap berdiri tegak. Merdeka bukan sekedar kata, tapi janji-janji untuk berjuang, berkarya, dan bersatu demi tanah air tercinta. Satu tekad, satu jiwa, merdeka. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Amiliana Gita Victoria dengan NPM 24032010105 dari kelas Bela Negara G194. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan orasi tentang bela negara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bela negara bukan hanya tentang angkat senjata, tetapi tentang bagaimana kita menjaga, mencintai, dan mengabdi kepada Indonesia dengan sepenuh hati. Setiap langkah yang kita lakukan untuk bangsa, itulah bela negara. Kita hidup di negeri yang luar biasa ini, negeri yang kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita berbeda, tetapi kita tetap satu, Indonesia. Namun saudara-saudara, persatuan ini tidak datang begitu saja. Kita harus menjaganya dengan menghormati perbedaan, menolak perpecahan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bela negara berarti siap untuk berkorban, bukan hanya dengan tenaga dan waktu, tetapi juga dengan keikhlasan dan rasa tanggung jawab terhadap tanah air. Mari kita tunjukkan semangat bela negara melalui aksi yang nyata. Belajarlah dengan sungguh-sungguh bagi para pelajar. Bekerjalah dengan jujur bagi para pekerja. Dan berbuatlah adil bagi para pemimpin. Karena cinta tanah air bukan hanya diucapkan, tetapi diwujudkan dalam karya yang nyata dan pengabdian. Saudara-saudara, Indonesia tidak akan kuat jika kita berjalan sendiri, tetapi Indonesia akan jaya jika kita melangkah bersama-sama dalam satu semangat, satu cita-cita, dan satu tekad. Kita satu Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Lenia Miftaudina dengan NPM 24082010249 dari Prodi Sistem Informasi. Pada hari ini, saya akan mengajak kalian untuk merenungkan kembali makna dari semboyan luhur bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalimat sederhana, namun memiliki kekuatan besar dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia. Kita hidup di negeri yang kaya akan suku, bahasa, budaya, dan agama. Perbedaan itu bukanlah menjadi penghalang, melainkan menjadi kekuatan yang mempersatukan, karena dari perbedaan lahir keindahan seperti pelangi yang berwarna-warni, namun tetap membentuk satu lingkungan yang indah di langit Nusantara. Namun, di era modern ini, kita sering melihat nilai toleransi mulai memudar. Banyak yang lebih suka menonjolkan perbedaan daripada mencari kesamaan. Inilah saatnya kita, generasi muda Indonesia, berdiri tegak menjadi penjaga nilai-nilai kebinekaan. Mari kita wujudkan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebagai semboyan di lambang negara, tetapi sebagai pedoman dalam sikap dan tindakan sehari-hari, baik itu di sekolah, di kampus, di masyarakat, dan di dunia digital. Karena kita bersatu dalam perbedaan, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, tangguh, dan disegani di dunia.
Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Gita Amalia Putri dengan NPM 24053010064. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini kita di tengah perbedaan budaya, bahasa, dan adat yang kita miliki, kita tetap satu bangsa, bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita berbeda namun tetap dalam satu semangat Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukanlah alasan untuk kita terpecah, melainkan kekuatan untuk menjadikan bangsa yang tangguh dan bermartabat. Mari kita junjung persatuan dan kesatuan, karena dengan persatuan Indonesia tetap menjadi bangsa yang kokoh dalam menghadapi tantangan zaman. Mari kita jaga kebinekaan, jaga harmoni, dan tanamkan rasa semangat gotong royong di hati kita. Indonesia kuat karena persatuan, Indonesia jaya dalam perbedaan, merdeka. Nilai-nilai kebangsaan kita saat ini sedang diuji. Arus globalisasi, perkembangan teknologi, dan berbagai ideologi asing perlahan mulai menggerus jati diri bangsa kita. Di tengah semua perubahan itu, ada satu hal yang sejak awal berdiri tegak, menjadi pegangan, dan menyatukan kita semua, yaitu Pancasila. Berangkat dari keyakinan, itulah perkenalan. Perkenalkan, saya Tea Amadia Rifda dengan NPM 24035010116. Hari ini saya akan menyampaikan orasi dengan tema Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Kita hidup di era di mana nilai-nilai bangsa diuji, di mana arus globalisasi seringkali menggoyahkan jati diri kita sebagai anak bangsa. Tapi apakah kita akan tinggal diam? Apakah kita akan membiarkan ideologi bangsa kita luntur begitu saja? Kita hidup di era di mana nilai-nilai bangsa sedang diuji, di mana arus globalisasi seringkali menggoyahkan jati diri kita sebagai anak bangsa. Tapi apakah kita akan tinggal diam? Apakah kita akan membiarkan ideologi bangsa kita luntur begitu saja? Tidak! Sekali lagi saya bertanya, apakah kita akan membiarkan ideologi bangsa kita luntur begitu saja? Tidak! Saudara-saudara, keyakinan kita pada Pancasila bukan sekedar ucapan, tapi wujud nyata dalam tindakan. Seperti pesan dalam poster yang telah saya buat, yaitu Pancasila mengikat, Indonesia menguat. Jika kita bersatu dan berpegang teguh pada ideologi Pancasila, maka Indonesia akan berdiri kokoh, tidak mudah goyang oleh perpecahan ataupun ideologi asing. Mari kita buktikan bahwa generasi kita adalah generasi yang setia pada Pancasila dan siap menjaga keutuhan bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zulfa Afifah Ayudi dengan nomor NPM 24082102331 dari Prodi Sistem Informasi. Hadirin sekalian, di sini saya ingin menjelaskan poster yang telah saya buat, yang berisi wajah Indonesia yang sesungguhnya, yaitu kaya, beragam, dan bersatu. Poster ini berisi pesan penting, yaitu keberagaman budaya, kekuatan utama bela negara Indonesia. Bela negara bukan hanya tugas tentara, melainkan bela negara adalah tugas bagi kita semua. Bela negara adalah ketika kita bangga pada baju adat, tarian, dan bahasa daerah kita. Bela negara adalah ketika kita menjaga kerukunan, menghormati perbedaan, dan menolak perpecahan. Bela negara adalah ketika kita melestarikan karya seperti batik, menjadikannya identitas yang kuat di mata dunia. Saudara-saudari sekalian, jangan pernah jadikan perbedaan sebagai kelemahan. Justru, jadikanlah ia benteng terkuat bagi bangsa kita. Mari kita jaga budaya kita, mari kita jaga persatuan kita. Dengan keberagaman, kita menjadi bangsa yang tak terkalahkan. Sekian dari saya, terima kasih. Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, lihatlah keindahan negeri kita tercinta Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, terbentang ribuan pulau dengan budaya yang luar biasa kaya. Dari sini kita memiliki beberapa suku, bahasa, tarian, rumah adat, hingga makanan khas. Semua berbeda namun satu tujuan, menjaga dan mencintai tanah air. Mari kita renungkan, cinta tanah air bukan sekedar kata-kata. Cinta tanah air adalah tindakan nyata, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, dan bangga menjadi rakyat Indonesia. Di tengah arus globalisasi, jangan biarkan budaya kita hilang di telan zaman. Mari kita jaga, kita rawat, dan kita teruskan kepada generasi penerus bangsa. Karena dari keberagaman inilah kita kuat, dari persatuan inilah kita besar, dan dari cinta tanah air inilah Indonesia akan selalu berjaya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Safira Fitri Azhara dengan IPM 240820127. Di sini saya akan membawakan orasi tentang poster saya dengan tema Bersatu dalam Perbedaan, Teguh dalam Bela Negara. Hari ini kita berdiri di bawah satu langit di tanah yang sama, tanah air Indonesia. Tanah yang subur dengan keberagaman, tempat ribuan suku, bahasa, dan budaya hidup berdampingan. Namun satu hal yang menyatukan kita semua, yaitu cinta pada Indonesia. Bela negara bukan hanya tugas prajurit, tetapi kewajiban setiap warga negara. Bela negara berarti menjaga persatuan, menolak perpecahan, dan berbuat nyata untuk kemajuan bangsa. Kita membela dengan belajar bersungguh-sungguh, bekerja keras, menjaga persaudaraan, dan menanamkan nilai toleransi di setiap langkah. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan sumber kekuatan yang menjadikan Indonesia tokoh yang berdaulat. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah satu, Indonesia yang beragam namun tetap bersatu. Mari kita buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa. Kita bersatu dalam perbedaan dan teguh dalam bela negara. Jayalah Indonesia merdeka. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Novadia Nabila dengan NPM 24082100252. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini saya dengan satu seruan penting, yaitu lestarikan budaya, bangga berbudaya, dan siap bela negara. Budaya adalah jati diri bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, budaya kita kaya dan beragam. Ada tarian daerah, musik tradisional, kain tenun, ukiran, dan bahasa-bahasa daerah yang indah. Itu semua bukan sekedar warisan, tetapi kekuatan bangsa Indonesia. Jangan biarkan budaya kita tergerus oleh zaman. Sebaliknya, kita harus menjadikannya sumber kebanggaan saat kita menari tarian daerah, saat kita mengenakan batik, saat kita belajar bahasa dan seni. Disitulah kita sedang membela negara dengan cara yang bermartabat. Karena bela negara bukan hanya mengangkat senjata saja. Bela negara adalah menjaga identitas, mempersatukan perbedaan, dan melestarikan budaya sendiri. Mari kita jadikan budaya sebagai kekuatan pemersatu. Kita adalah generasi penerus, generasi yang harus mampu menjaga dan membanggakan budaya di tengah dunia yang terus berubah ini. Ingatlah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya sendiri. Lestarikan budaya, bangga berbudaya, siap bela negara. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Taskia Rohmatul Aziza, NPM 24071010-250 dari mahasiswa hukum. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah orasi dengan tema Bela Negara Bukti Cinta Tanah Air. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bela negara bukan hanya tugas para prajurit yang mengangkat senjata, tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara Indonesia, termasuk kita, generasi muda. Cinta tanah air itu tidak cukup diucapkan dengan kata-kata. Ia harus dibuktikan dengan tindakan nyata, belajar dengan tekun, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, menegakkan disiplin, dan bergotong royong. Itulah bentuk bela negara di kehidupan sehari-hari. Mari kita tunjukkan semangat juang, rasa tanggung jawab, dan patriotisme, karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Jangan tunggu perubahan datang, tapi jadilah bagian dari perubahan itu. Cinta tanah air bukan sekedar slogan, tapi komitmen untuk berkontribusi bagi Indonesia yang lebih maju, bersatu, dan bermartabat. Mari wujudkan cinta tanah air dengan aksi nyata. Bersama kita kuat, bersama kita bisa untuk Indonesia tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Akbar dari MPM 29 Prodi Sistem Informasi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tahukah kita bahwa bela negara tidak selalu berarti memanggul senjata? Bela negara bisa dimulai dari hal sederhana, dengan menjaga, mencintai, dan melestarikan budaya bangsa. Budaya adalah jati diri bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari tarian Saman hingga batik Pekalongan, dari rumah adat Tongkongan hingga jam gadang yang megah. Semua adalah warisan luhur yang membentuk keindonesiaan kita. Namun sayang, di tengah derasnya arus globalisasi, banyak dari kita yang lupa
kita bangga mengenal budaya luar, tapi malu menampilkan budaya sendiri. Inilah saatnya kita berubah. Mari kita tunjukkan semangat bela negara melalui karya yang menumbuhkan kebanggaan terhadap budaya lokal. Menari, melukis, membuat musik, menangkan batik, semua adalah bentuk nyata cinta terhadap tanah air. Dengan berkarya melestarikan budaya, kita menjaga warisan leluhur agar tidak punah dan menyalakan obor semangat bagi generasi penerus bangsa. Ingatlah, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan budayanya. Mari kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia adalah generasi yang kreatif, berkarakter, dan cinta tanah air. Melestarikan budaya adalah bentuk bela negara, karena dari budaya lahir cinta persatuan dan kebanggaan terhadap Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu nggak, Indonesia merupakan negara tertinggi pengguna judi online di seluruh dunia. Dalam laporan PPATK, setidaknya terdapat 4 juta masyarakat Indonesia yang terjerumus dalam judi online. Dan akumulasi nominalnya sampai 327 triliun pada tahun 2003 dan prediksi akan menyentuh 404 triliun pada tahun 2024. Dan yang bikin sedih dan miris, terdapat 80.000 anak-anak Indonesia yang ikut terjebak dalam pusaran judi online di Indonesia. Ini sebuah ironi, mungkin nilai transaksi mereka tidak sebesar orang dewasa, tetapi yang buat saya pribadi, ketika generasi muda harus terjebak untuk memainkan judi online seperti ini, harus ingat masyarakat kita untuk mulai perang yang serius dalam pemberantasan terhadap judi online ini. Maka ada 4 alasan mengapa judi online harus diberantas. Jadi, alasan yang pertama adalah kehilangan uang. Banyak yang mengalami kerugian besar karena terjebak di dalam taruhan. Selanjutnya yang kedua adalah judi online membuat seseorang sulit berhenti, merusak kehidupan pribadi dan keluarganya dan juga lingkungan sosialnya. Selanjutnya adalah masalah hukum. Judi online ilegal di banyak negara termasuk di Indonesia dan dapat membawa konsekuensi hukum. Selanjutnya adalah kesehatan mental, stres, kecemasan dan depresi sering dialami oleh pelaku judi online. Maka 4 alasan tersebut sudah cukup untuk katakan tidak untuk judi online. Stop judi online dan berantas judi online. Mari kita perang bersama-sama. Saya Andre Lugujaya sungguh-sungguh dari Prodi Sistem Informasi kelas Bela Negara G147. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nica Revinta, NPM 24032010102. Tahukah kalian tentang bela negara? Pemahaman tentang bela negara seringkali terbatas pada bayangan aksi heroik di medan perang atau pertahanan fisik semata. Padahal, jika kita merenung lebih dalam, hakikat bela negara justru dimulai dari kesadaran diri kita masing-masing dari hal-hal yang terkecil yang tidak kita sadari telah kita lakukan sehari-hari. Pertama, bela negara dimulai dari pikiran. Kita harus berpikir kritis, tidak mudah terprovokasi, dan menolak segala bentuk hoax atau ujaran kebencian yang dapat memecah persatuan. Yang kedua, kesadaran itu harus menjadi pengalaman nyata dengan menerapkan di kehidupan kita. Dengan disiplin, taat aturan lalu lintas, menjaga kebersihan, atau bertanggung jawab dalam tugas sehari-hari kita. Itulah wujud bela negara yang nyata. Yang ketiga, kita tidak boleh diam. Kita harus keluarkan semangat positif bela negara dengan menyebarkan informasi yang mendidik, ajak masyarakat untuk mencintai produk lokal, dan bangun optimisme bersama. Poin keempat, ingatlah kalau bela negara adalah hak dan kewajiban kita semua sebagai rakyat Indonesia, bukan hanya tugas TNI atau Polri. Kita dapat ikut serta dalam kegiatan sosial dan menjaga ketertiban lingkungan sebagai bentuk partisipasi aktif kita. Dan untuk poin terakhir atau kelima, jiwa dari semua ini adalah Pancasila, menghormati perbedaan, bersikap jujur, dan menolak kesalahan tanpa diskriminasi. Itulah contoh nilai-nilai yang menjadi fondasi negara kita. Membela negara pada hakikatnya adalah membela diri kita sendiri, membela masa depan anak cucu kita nanti, dan membela warisan luhur bangsa yang telah diperjuangkan dari tetesan darah dan air mata oleh para pendahulu kita. Mari kita mulai dari diri sendiri, hal terkecil, dan dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Abdillah dengan NPM 240 820 1038 dari Sistem Informasi. Teman-teman sekalian, hal ini kita berdiri dengan satu semangat, cinta tanah air. Sebab dari cinta itulah tumbuh tekad dan keberanian untuk membela Indonesia. Seorang yang sungguh mencintai bangsanya akan melakukan sesuatu demi kemajuan dan kebaikan negaranya. Itulah makna sejati bela negara. Bukan hanya soal mengangkat senjata, tapi tentang tindakan sederhana dalam kehidupan kita setiap hari. Menjaga persatuan, berprestasi, melestarikan budaya, dan memberi dampak positif bagi sesama. Lihatlah betapa indahnya keberagaman budaya, pakaian adat, dan rumah tradisional. Semuanya adalah lambang persatuan, identitas, dan harapan bagi masa depan bangsa Indonesia. Melalui poster saya ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk menjaga kedamaian dengan saling menghargai, berkarya dan berprestasi untuk negeri, melestarikan budaya Indonesia, dan berperan aktif membangun bangsa yang lebih baik. Bangkitlah wahai generasi muda, tunjukkanlah bahwa cinta tanah air bukan hanya kata-kata belaka, melainkan tindakan nyata untuk Indonesia kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini saya Zaula Zawa Sarsabila dengan NPM 240710102884 dari Fakultas Hukum di hadapan kalian semua untuk menyerukan satu hal penting, yaitu mari jaga dan lestarikan warna-warni Nusantara. Indonesia bukanlah sekedar nama sebuah negara, tetapi Indonesia merupakan rumah besar yang menaungi 1340 suku bangsa, 2500 bahasa daerah, dan ribuan warisan budaya yang menjadikan kita unik di mata dunia. Dari Sabang hingga Merauke, dari Mangias hingga Rote, keberagaman adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Namun, apakah kita sudah benar-benar menjaganya? Apakah kita bangga menggunakan produk lokal? Apakah kita sudah mengenal budaya daerah kita sendiri? Dan apakah kita sudah mengikuti melestarikan tradisi leluhur kita? Atau malah justru kita mulai melupakannya karena arus globalisasi yang begitu deras? Saudara-saudara, budaya bukan hanya sekedar tarian, pakaian adat, atau upacara tradisional. Budaya merupakan identitas bangsa. Jika kita kehilangan budaya, maka kita juga kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mari kita mulai dari hal kecil, yaitu memperkenalkan budaya kita ke dunia luar, mempromosikan budaya melalui media sosial, bangga menggunakan produk lokal, dan ikut merayakan hari-hari adat daerah kita. Kita tidak hanya mewarisi budaya, tetapi juga berkewajiban untuk melestarikan budaya. Ingatlah, menjaga warisan budaya merupakan menjaga masa depan Indonesia yang sejahtera, cerah, damai, dan bermartabat. Mari bersama kita kobarkan semangat dan cinta tanah air melalui pelestarian budaya, karena melestarikan budaya berarti mencintai Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara, salam budaya, salam Indonesia Jaya. Cinta tanah air bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan bagaimana kita membuktikan dengan tindakan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Arza Aura Rizlin Aulia dari Prodi Desain Interior UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan orasi yang berjudul menumbuhkan semangat cinta tanah air dan bela negara di kalangan generasi muda. Sahabat sebangsa dan setanah air, di tengah derasnya arus globalisasi ini, rasa nasionalisme perlahan mulai memudar. Banyak dari kita yang sibuk dengan tren dunia sehingga kita melupakan identitas bangsa kita sendiri. Cinta tanah air dan bela negara dimulai dari hal yang sederhana. Mulailah dengan menjaga persatuan dan kesatuan, menghargai perbedaan, menghormati simbol-simbol negara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan yang tak kalah penting adalah berkontribusi positif untuk negeri. Oleh karena itu, cinta tanah air dan bela negara dimulai dari diri kita sendiri. Mari kita buktikan bahwa generasi muda bukan hanya penonton, melainkan pelaku penerus bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Adam Aditya Rizal dengan NPM 240820100254 dari Prodi Sistem Informasi. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak tentang arti bela negara. Seringkali kita mendengar kata bela negara, yang terlintas di pikiran kita adalah perang, senjata, dan mainkan pertempuran. Namun sesungguhnya, bela negara bukan hanya tentang mengangkat senjata. Bela negara juga bisa dilakukan dengan cara sederhana, dengan menjaga, mencintai, dan melestarikan budaya kita sendiri. Dalam poster yang saya buat, saya menampilkan wayang kulit sebagai simbol utama. Wayang bukan sekedar seni pertunjukan, tapi warisan leluhur bangsa yang syarat dengan nilai perjuangan, kebijaksanaan, dan moral kehidupan. Melalui wayang, kita dapat belajar tentang kebaikan, kejujuran, dan semangat juang. Nilai-nilai yang menjadi dasar dari bela negara itu sendiri. Saya memilih nuansa merah, saya memilih nuansa warna gelap dan pencahayaan kontras untuk menggambarkan kesedihan. Kesedihan karena ini pertunjukan wayang semakin jarang kita temui, padahal di balik setiap tokoh wayang tersimpan cerita dan filosofi yang memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, lewat karya ini saya ingin menyampaikan pesan sederhana namun penting, bahwa setiap usaha melestarikan budaya, sekecil apapun, adalah wujud nyata dari bela negara. Mari kita jaga, kita rawat, dan kita hidupkan kembali budaya kita. Semangat cinta tanah air
terus menyala di hati kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nevan Alfat Nazikal dengan NPM 2407 1010221 dengan tugas mata kuliah Bela Negara kelas G194. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini perjuangan bela negara tidak lagi hanya di medan perang, tetapi di dunia maya, di balik layar ponsel dan komputer yang setiap hari kita gunakan. Di era digital ini, banyak penyalahgunaan media sosial yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia, menyebar kebencian, hoaks, dan provokasi yang merusak nilai-nilai dari Pancasila dan juga kebangsaan kita. Disinilah peran kita sebagai generasi muda Indonesia. Kita diuji apakah kita akan menjadi bagian dari masalah-masalah yang timbul tersebut atau menjadi garda terdepan yang menjaga keharmonisan bangsa Indonesia. Bela negara hari ini berarti bijak bermedia sosial, menyaring sebelum di-sharing, menggunakan etika digital, menjaga privasi, dan juga menolak keras ujaran kebencian dalam bentuk apapun itu. Kita harus menjadi generasi netizen yang kritis, santun, dan juga bertanggung jawab. Ingat, cinta tanah air bukan hanya tentang mengangkat senjata di medan perang, tetapi juga menjaga keutuhan bangsa di ruang digital. Dengan bersikap bijak di dunia maya, kita sedang memperkuat persatuan bangsa Indonesia, menumbuhkan literasi digital, dan juga membangun ketahanan dari nasional Indonesia agar terhindar dari ancaman disinformasi. Mari jadikan media sosial kita sebagai alat perjuangan, bukan alat perpecahan, karena bela negara di era digital dimulai dari kita sendiri, dari satu klik yang bermakna demi Indonesia yang cerdas, santun, dan juga bersatu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.